Usia boleh saja muda, namun kalau soal ilmu simsalabim, Rizuki tak bisa diremehkan begitu saja. Gadis yang berusia 16 tahun itu terbukti bisa mengalahkan Bayu Gendeng, saingan terberatnya di The Master 3. Pokoknya ini nggak nyangka banget ya gitu kan, nggak nyangka banget saya dinobatkan sebagai The Master, dan pastinya yang bisa saya ucapkan saat ini, saya sangat bahagia, saya sangat bangga, dan saya sangat berterima kasih kepada semuanya yang telah mewujudkan impian saya untuk menjadi The Master Season 3. Dream to go in a supermarket and just shop and be like everybody else and put things in a basket, because I can't do it. I sometimes feel like I am him. Michael Jackson tak jua bisa beristirahat secara damai. 11 hari sesudah kematiannya, jasad Jeko tak jua dikebumikan. Selain karena demi kepentingan otopsi, jenazah tersebut belum dikuburkan karena belum mendapatkan kepastian soal lokasi pemakaman. Istana Jeko di Neverland Valley Ranch, California ternyata tak bisa dijadikan lokasi pemakaman karena Undang-Undang Negara Bagian California tidak mengizinkan adanya pemakaman di atas tanah milik pribadi. Tata cara pemakaman jasad King of Pop itu sendiri masih mengundang tanda tanya besar. Apakah Michael bakal dimakamkan berbalutkan kain kafan atau justru dimasukkan dalam peti mati sesuai dengan kepercayaannya yang dulu? Bukan rahasia lagi, kalau pergantian agama Jeko telah berkembang menjadi isu yang mengundang perdebatan. Ya kalau melihat dari ini sebetulnya bicara soal sorban itu kan simbol orang Arab gitu kan, dan biasanya juga simbol keislaman. Di tengah maraknya selentingan soal tata cara pemakaman, pembagian harta warisan, dan pembayaran hutang Jeko yang mencapai angka 4 triliun juga masih simpang siur. Debbie Rui, mantan istri kedua Jeko yang melahirkan Prince Michael dan Paris, benar-benar nekat merebut hak perwalian anak dari tangan ibunda Jeko. I'll never let you part. You're always in my heart. Besok Selasa 7 Juli, jenazah Jeko rencananya bakal dikebumikan. Ribuan bahkan jutaan penggemarnya akan mengantarkan sang idola ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Akankah semua problematika Jeko akan terkubur seiring pemakamannya ini? Jenazah Raja Pop Michael Jackson hingga saat ini belum juga dikebumikan. Berbagai kontroversi yang melingkupi Michael sejak ia masih hidup hingga kematiannya membuat proses pemakaman itu berlarut-larut. Selain soal pemakaman, isu tentang harta warisan dan juga hutang Michael hingga saat ini menjadi topik yang belum terselesaikan. Lantas di manakah Michael akan beristirahat untuk selama-lamanya? Pemirsa, bersama saya Hesti Purwadinata, berikut kabar teraktual untuk Anda. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Nasib Raja Pop Michael Jackson benar-benar tragis. 11 hari setelah kematiannya, raga Jeko masih belum dikebumikan. Beberapa hal menjadi penyebabnya. Salah satunya adalah isu seputar keyakinan yang dianut oleh sang bintang. Pernyataan kakak almarhum Jermaine Jackson di depan umum saat setelah Jeko meninggal dunia sempat dianggap sebagai klaim bahwa Jeko sudah resmi sebagai seorang muslim. Namun pernyataan ini dianggap kontroversial karena Jeko sendiri tak pernah mengumumkan hal ikhwal perpindahan keyakinannya. The statement by Jermaine Jackson could be more a reflection of his beliefs than the beliefs of Michael Jackson. I don't think we can draw a definitive conclusion from his brother's statement. Karena tidak terdaftar di Jamaah Nation Islamic yang ada di Amerika gitu kan, sehingga ya belum tahu gitu kepastiannya seperti apa gitu.
Ya kalau secara Islam sudah pasti harus segera dikuburkan. Pemberitaan perubahan keyakinan Jeko kian santer terdengar setelah lagu Give Thanks to Allah tersebar di media. Padahal, Michael sama sekali tak pernah menyanyikan lagu tersebut. Kontroversi ini baru berhenti setelah Zayn Bikasi penyanyi asli memberikan pernyataan. المحسنين وخالقنا ورازقنا Allah is غفور. Besok jenazah Jeko rencananya bakal dikebumikan. Keluarga Jackson sendiri sudah mempersiapkan seremonial penguburan. Sebuah kereta yang ditarik kuda putih dan sebuah peti berlapis emas harga 250 juta sudah dipesan. Peti tersebut dilengkapi dengan bantalan kasur empuk yang dilapisi bludur halus berwarna biru tua. Peti seperti ini pernah dipakai sebagai tempat jenazah penyanyi James Brown. Jeko sendiri hadir dan ikut memberi kata sambutan ketika James Brown meninggal dunia. I shall miss you, and I love you so much, and thank you for everything. God bless you, and I love you. Penghormatan terakhir untuk Raja Pop tersebut bakal digelar di Staples Center Los Angeles yang juga merupakan markas tim bola basket Los Angeles Lakers. Namun sayang, kala detik-detik terakhir pemakaman itu sudah diambang mata, sebuah berita mengejutkan menghentak hati kita semua. Raga Jeko bakal dikubur tanpa otak. Otak tersebut masih dibutuhkan untuk proses penyelidikan penyebab kematian Jeko. Michael Jackson atau yang biasa disapa dengan Jeko memang semasa hidupnya dikenal sebagai seorang pionir. Moonwalk yang menjadi ciri khasnya juga menjadi inspirasi bagi banyak para musisi. Namun ternyata Jeko pun punya idola yang menjadi sumber inspirasi bagi karya-karyanya. Pemirsa, sebelum kita menyimak siapakah tokoh di balik sumber inspirasi Michael Jackson, sejenak kita berpaling dulu pada sosok gadis muda Rizuki. Rizuki yang berhasil menjadi juara The Master Season 3. Usia boleh saja muda, namun kalau soal ilmu simsalabim, Rizuki tak bisa diremehkan begitu saja. Gadis yang berusia 16 tahun itu terbukti bisa mengalahkan Bayu Gendeng, saingan terberatnya di The Master 3. Pokoknya ini nggak nyangka banget ya gitu kan, nggak nyangka banget saya dinobatkan sebagai The Master. Dan pastinya yang bisa saya ucapkan saat ini, saya sangat bahagia, saya sangat bangga, dan saya sangat berterima kasih kepada semuanya yang telah mewujudkan impian saya untuk menjadi The Master Season 3. Kita kembali lagi ke topik utama. Jeko adalah seorang idola, Jeko pun seorang legenda. Namun di tengah sinar kebintangannya, Jeko pun tak bisa menutup mata di balik sosok pribadi yang sangat ia idolakan. Karena orang tersebutlah ia mendapatkan inspirasi untuk menjadi seorang bintang. Usianya memang hanya 50 tahun saja, namun nyaris sepanjang hayatnya, Michael Jackson membuat semua orang di seluruh belahan dunia terkagum-kagum. Sedari bocah, kalau kulitnya masih benar-benar hitam dan rambutnya keribu, Jeko sudah mampu menghipnotis dunia. Tahun 82 menjadi tahun puncak karirnya bila ditinjau dari sudut penjualan album. Bayangkan saja, Thriller mampu menembus angka 65 juta kopi. Penjualan album yang begitu fantastis dan masuk Guinness Book of World Records menjadi penjualan album terlaris sepanjang masa. Michael Jackson is the king. He just drew you into whatever the energy was. He influenced a lot of people. He is the major influence in my artistry. It was Michael Mania. It was Billie Jean that did it.
That was the first time we had seen Michael dance. Seen Michael, not as the Jackson 5, but Michael as Michael Jackson dance. Oh my gosh, it was electrifying. Di Indonesia,